Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadanis Nova Mariska dengan NIM 22031111066. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mikroplastik di tanah, ancaman tersembunyi pada lahan pertanian. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik merupakan potongan-potongan kecil dari plastik yang berukuran kurang dari 5 mikrometer dan bentuknya adalah fiber, fragmen, film, dan foam. Sumber mikroplastik. Sumber mikroplastik terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dari mikroplastik berasal dari partikel kecil, yaitu jenis pelet yang digunakan dalam industri kosmetik dan yang digunakan sebagai bahan dasar industri plastik. Sumber sekunder mikroplastik berasal dari degradasi plastik yang berukuran makro di lingkungan akibat proses fisik dan kimia yang dapat disebabkan oleh cahaya, panas, oksigen, air, dan organisme. Adapun sumber utama dan sumber pendukung dari mikroplastik. Sumber utama mikroplastik meliputi bahan yang mengandung plastik pada produk kecantikan dan pembersih, buangan kantong plastik atau styrofoam, kemasan-kemasan makanan siap saji, dan botol-botol minuman plastik, serta produksi plastik. Sumber pendukung mikroplastik meliputi potongan besar yang menjadi mikroplastik berada di lingkungan. Jenis mikroplastik. Mikroplastik jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer yaitu mikroplastik yang diproduksi dalam bentuk kecil dan berukuran kurang dari 1 mikrometer, seperti digunakan pada manik-manik plastik yang digunakan dalam kosmetik. Kemudian, mikroplastik sekunder. Mikroplastik sekunder ini merupakan mikroplastik yang terbentuk dari fragmentasi plastik yang lebih besar dan berukuran 1 hingga 5 mikrometer, seperti yang digunakan dalam pembuatan botol plastik dan kantong plastik. Persebaran mikroplastik. Yang pertama, mikroplastik di udara atau atmosfer. Penyebaran mikroplastik di udara dan atmosfer dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Salah satunya ialah sampah plastik yang terbuang, terutama yang bersifat ringan, seperti kantong plastik atau bungkus makanan, dapat terbawa oleh angin dan tersebar di udara. Saat sampah plastik terurai oleh cuaca dan paparan lingkungan, mikroplastik dapat terlepas ke atmosfer. Yang kedua adalah mikroplastik di perairan. Mikroplastik dilepaskan di lingkungan air tawar. Mereka akan tersangkut dan tidak akan diam. Mikroplastik ditemukan pada konsentrasi yang lebih tinggi selama periode basah, yang menunjukkan asal-usulnya dari daratan yang mungkin terkait dengan limbah yang dihasilkan oleh area pertanian di sekitarnya. Keberadaan mikroplastik di laut dunia menandakan bahwa sebagian besar perairan di dunia juga telah tercemar oleh mikroplastik. Sebab prinsipnya, semua aliran air akan mengalir menuju laut, sehingga ketika laut tercemar, kemungkinan besar di hulu, sungai atau hilir sungai juga tercemar. Yang ketiga, mikroplastik di daratan. Mikroplastik di darat yang merupakan hasil kegiatan rumah tangga dan industri terbawa ke dalam perairan melalui hujan, lalu masuk ke dalam aliran sungai sebelum akhirnya terbuang ke lautan. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik di tempat pembuangan sampah dapat memicu pelepasan mikroplastik ke lingkungan sekitar. Mikroplastik berserat dan berfragmentasi terdiri dari PE dan PP dengan ukuran partikel kecil kurang dari 1 mikrometer adalah mikroplastik yang paling umum ditemukan di tanah. Dampak mikroplastik terhadap agroekosistem dan kesehatan tanah. Yang pertama, pencemaran perairan darat, yaitu 1. Terendap di tanah. Mikroplastik dapat terbawa oleh air hujan dan mencapai sumber air tawar, seperti sungai dan danau. Di daratan, mikroplastik dapat terendap di tanah, menciptakan resiko kontaminasi pada ekosistem darat dan tanaman. Kemudian, yang kedua, dampak pada fauna darat. Hewan darat seperti burung dan mamalia kecil dapat terpapar mikroplastik melalui air minum atau konsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Yang kedua, dampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. 1. Gangguan pada siklus nutrien. Mikroplastik dapat mengganggu siklus nutrien di ekosistem, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Hal ini dapat merugikan keanekaragaman hayati di ekosistem tersebut. 2. Pertumbuhan bakteri dan alga. Mikroplastik dapat menjadi tempat perlekatan bagi bakteri dan alga, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan organisme tertentu yang dapat mengubah dinamika ekosistem. Yang ketiga, dampak mikroplastik pada lingkungan. Yang pertama, ada gangguan ekosistem. Yang kedua, polusi air dan tanah. Yang ketiga, berkurangnya kesuburan pada tanah. Terima kasih, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.